Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar hari ini? Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Ibu berharap hari ini anak-anak sekalian dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan juga bahagia. Siap ya? Oke, bagus. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, untuk hari ini apakah semuanya hadir? Atau ada yang berhalangan hadir? Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Oke, bagus. Baiklah anak-anak sekalian, pada minggu lalu ada yang masih ingat kita sudah belajar apa? Ya, betul, optimis. Kemudian apa lagi? Ya, tawakal. Salah satunya itu. Lebih tepatnya kemarin kita sudah belajar tentang menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Nah, apa sih itu optimis? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Optimis itu memiliki semangat yang tinggi, kemudian percaya diri, kemudian apalagi penuh keyakinan. Misalnya nih, kalian sedang belajar saat ini, kalian harus optimis, kalian harus mempunyai semangat yang tinggi, harus percaya diri. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ya, ikhtiar itu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai keinginan, mencapai harapan, dan juga mencapai cita-cita. Jadi ketika kita mempunyai cita-cita, ya kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai itu gitu. Dan yang terakhir, ketika kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, kita sudah optimis, tugas kita apa? Ya, kita bertawakal. Jadi menyerahkan semua itu kepada Allah. Nanti Allah lah yang akan menentukan mana yang terbaik untuk kita, dan apapun yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Jadi antara optimis, kemudian ikhtiar, dan juga tawakal itu merupakan sesuatu yang ada kaitannya. Jadi ketika kita memiliki semangat tinggi, ya kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh juga, dan setelah itu semuanya kita serahkan kepada Allah. Dan ibu berharap apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, anak-anak mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjut pada materi selanjutnya ya. Sudah siap? Ya, siap ya? Masih konsentrasi? Masih semangat? Oke, bagus. Jagalah konsentrasi dan semangat kalian sampai nanti selesai pembelajaran ya. Oke, siap. Anak-anak sekalian, materi selanjutnya yaitu mengenai hari akhir. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, nanti siswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan hari akhir itu sendiri. Kemudian siswa mampu menyebutkan macam-macam dari hari akhir atau macam-macam kiamat dan juga contohnya, dan siswa mampu menyebutkan proses proses kehidupan di alam. Kalian itu mendengar kata hari akhir. Ayo, siapa? Ayo, ketika kalian dengan hari akhir gitu, atau hari kiamat gitu, wah kiamat sudah dekat gitu, apa yang kalian pikirkan? Takut, ya. Kemudian apa lagi? Apa? Menyeramkan, iya betul. Kemudian apa lagi? Belum siap, ya. Ya, hal itu juga sebenarnya banyak gitu ya dirasakan oleh manusia gitu.
tidak terkecuali ibu sendiri. Ketika mendengar kata hari akhir, hari kiamat, wah kiamat sudah dekat gitu, pasti ada rasa takut, belum siap, kemudian masih banyak melakukan dosa gitu, belum banyak melakukan amal soleh gitu. Oke, nah apa sih itu hari akhir? Ada yang tahu apa itu hari akhir? Secara praktis hari akhir itu ya hari berakhirnya kehidupan di dunia dan nanti akan berganti di akhirat. Nah, kalian percaya tidak dengan hari akhir? Kalian beriman tidak kepada hari akhir? Ayo. Ya, kita sebagai manusia itu harus percaya dan yakin bahwasanya hari akhir itu pasti ada dan hari akhir itu pasti akan datang. Jadi iman kepada hari akhir itu meyakini bahwa alam semesta itu, seluruh alam dunia dan seisinya itu akan mengalami yang namanya kehancuran. Kita lanjutkan ya, yaitu tentang macam-macam kiamat. Nah, kiamat itu digolongkan menjadi 2 kelompok. Nah, apa saja? Ya, yang pertama adalah kiamat sughro atau kiamat kecil, dan yang kedua adalah kiamat ya kubro atau kiamat besar. Nah, apa itu kiamat kecil? Ayo, apa itu kiamat kecil? Ya, itu contohnya ya. Kalau kiamat kecil itu merupakan terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Contohnya seperti tadi, ada kecelakaan, kemudian orang sakit, kemudian apa yang kemarin baru saja terjadi. Ya, seperti banjir, kemudian gempa, kemudian tanah longsor, itu merupakan contoh-contoh dari kiamat kecil. Paham? Oke, baik. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Jadi seluruh alam semesta dan isinya termasuk juga manusia mengalami kehancuran dan mengalami yang namanya kematian, yaitu yang dinamakan kiamat kubro. Ada yang tahu contohnya apa? Ya, kiamat kubro atau kiamat besar itu masih dirahasiakan oleh Allah. Jadi kita manusia itu tidak ada yang tahu kapan akan terjadi kiamat kubro, kemudian keadaan kita juga dalam keadaan apa, kita tidak ada yang tahu gitu. Jadi peristiwa kejadian kiamat kubro itu tidak ada yang tahu. Hanya saja digambarkan ya, ketika terjadi kiamat kubro atau kiamat besar itu manusia itu ibarat seperti laron. Tahu laron ya? Jadi laron yang berterbangan kemana-mana gitu. Manusia itu panik, kemudian gunung itu meletus, kemudian terjadi goncangan yang amat dahsyat, kemudian intinya seluruh alam semesta ini itu mengalami yang namanya kehancuran. Jadi dunia itu selesai. Selanjutnya yaitu proses kehidupan di alam akhirat. Nah, jadi setelah semua manusia itu mati, kemudian kita akan berpindah alam. Yang pertama yaitu di mana? Ya, alam barzah atau yaumul barzah, yaitu alam barzah itu kita kenal dengan yang namanya alam kubur.
Iya, jadi alam kubur ini atau yaumul barzah ini merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, nanti di dalam kubur kita semua ini itu akan ditanya oleh malaikat. Nah, malaikat siapa? Ya, oleh malaikat bukan dari alam barzah atau alam kubur. Kemudian kemana lagi? Yaitu yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu kita kenal dengan yang namanya hari kebangkitan. Jadi manusia itu nanti akan dibangkitkan dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Nah, kebangkitan manusia ini itu akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Nah, setelah manusia nih dibangkitkan, setelah ada tiupan sangkakala gitu ya dari malaikat Israfil, kemudian manusia dibangkitkan dan manusia itu diarahkan untuk menuju kemana? Ke tempat yang amat luas. Jadi semua manusia itu ada di situ, yaitu yang namanya yaumul mahsyar atau padang mahsyar. Jadi yaumul mahsyar itu merupakan hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas yang dinamakan padang mahsyar. Jadi semua manusia itu dikumpulkan di situ. Iya, mau ngapain manusia di situ? Ada yang tahu? Kira-kira kita dikumpulkan itu di situ untuk apa gitu? Jadi ketika manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, itu manusia akan menerima catatan amalnya selama di dunia, baik itu catatan amal kebaikan dan catatan amal keburukan. Kemudian menerima catatan amal selama di dunia, kemudian masuklah kita ke yaumul mizan dan yaumul hisab. Yaumul mizan itu artinya timbangan, kalau hisab itu artinya perhitungan. Jadi yaumul mizan itu hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Kalau untuk yaumul hisab itu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik itu amal yang baik maupun amal yang buruk. Selanjutnya yaitu surga dan neraka. Allah itu memiliki sifat yang maha adil karena seluruh perbuatan manusia itu akan diadili. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasannya. Tak ada satu perbuatan yang tidak atau yang luput dari keadilan Allah. Surga itu ya sebagai balasan dari amal kebaikan. Kalau neraka sudah jelas balasan dari amal keburukan. Nah, kita mau pilih yang mana nih? Kita mau ke surga atau ke neraka? Jelas ya, kalau kita ditanya seperti itu pasti kita maunya masuk surga. Tapi kita kepengen masuk surga, tapi kelakuan kita di dunia malah jauh dari yang namanya perintah Allah. Nah, itu tidak seperti itu ya nak. Jadi ketika kita ingin mendapatkan balasan surga, ya kita selama hidup di dunia itu harus menjalankan perintah Allah, kemudian menanamkan kebaikan juga, beramal soleh dan lain sebagainya. Anak-anak, itulah penjelasan mengenai hari akhir. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, semuanya sudah paham? Sudah mengerti?
Baiklah. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari bersama tadi tentang hari akhir gitu ya, bahwasanya hari akhir itu merupakan hari yang sudah pasti akan terjadi. Jadi kita sebagai manusia itu harus percaya bahwasanya ya hari akhir itu akan pasti ada gitu ya. Dan kita sebagai manusia juga wajib yakin atau kita harus beriman kepada hari akhir, bahwasanya seluruh alam semesta ini beserta dengan isinya itu akan mengalami kehancuran. Jadi kehidupan di dunia itu akan selesai gitu ya, akan hancur seluruhnya. Kemudian tadi hari akhir atau hari kiamat itu ada kiamat suro, kemudian ada yang namanya kiamat kubro. Kiamat suro itu kiamat yang apa? Yang terjadi pada sebagian umat manusia. Tadi seperti orang yang mati, kemudian ada bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kalau untuk yang kiamat kubro itu memang sesuatu yang masih dirahasiakan oleh Allah. Jadi tidak ada manusia yang tahu kapan hari itu akan terjadi. Kemudian tadi setelah kita mati, kita akan ada di alam kubur, kemudian nanti kita akan dibangkitkan, lalu kita dikumpulkan bersama-sama seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Kita akan dikumpulkan, kemudian kita akan menerima amal catatan amal selama kita hidup di dunia. Terus catatan itu akan ditimbang gitu ya, akan diperhitungkan gitu, mana yang berat, mana yang ringan, dan semua manusia akan mendapatkan balasannya sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukannya semasa masih hidup di dunia. Jadi ibu berharap setelah ada materi ini, anak-anak sekalian introspeksi diri, kita bersama-sama melihat diri kita. Apakah kita selama ini sudah benar-benar menjalankan apa yang Allah perintahkan, atau malahan sebaliknya kita banyak melarang apa yang Allah larang gitu ya. Kita banyak melanggar apa yang Allah larang gitu. Jadi ya mumpung ini masih ada kesempatan, kita masih hidup, ayo kita bersama-sama memperbaiki diri, kita banyak melakukan kebaikan, dan kita jangan melakukan keburukan. Ayo kita sama-sama mempersiapkan bekal untuk kalian. Sampailah kita di penghujung pembelajaran. Apakah masih connect? Masih. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan semakin meningkatkan kita untuk selalu melakukan kebaikan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Jadi anak-anak sekalian, baca-baca dulu materinya ya. Jadi besok kita lebih mudah untuk belajarnya. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apabila banyak kesalahan, ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Tetap semangat dan selalu bahagia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.